Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu ibu mengabsen ya. Armin, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Gabriel Simamora, Hadir, Bu. Gabriel Pasaribu, Hadir, Bu. Gladys Panggabean, Hadir, Bu. Jocelyn, Hadir, Bu. Peres, Hadir, Bu. Linda, Hadir, Bu. Luga Panggabean, Mila Panggabean, Hadir, Bu. Nevan, Hadir, Bu. Novia, Hadir, Bu. Opersa, Hadir, Bu. Pasca Panggabean, Hadir, Bu. Rafael Pasaribu, Hadir, Bu. Esti Kasimatupang, Hadir, Bu. Sein Simatupang, Hadir, Bu. Stefania Tampugolon, Hadir, Bu. Stephen Panggabean, Hadir, Bu. Trihani Panggabean, Hadir, Bu. Vicky Harianja, Hadir, Bu. William Panggabean, Will Santos Panggabean, Hadir, Bu. Yukiana Dongora. Hadir, Bu. Oke, nah semua kita hadir untuk melakukan proses pembelajaran. Oke, materi kita hari ini adalah tentang apa? Hak, kewajiban, dan aturan. Iya, materi kita hari ini adalah tentang hak, kewajiban, dan aturan. Nah, kita mempelajari yang pertama tentang hak. Siapa tahu di sini apa arti hak? Oke, Bu Anap ya. Hak adalah segala sesuatu yang secara sah menjadi hak milik atas kewenangan seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu. Hak juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus diperoleh atau dilakukan oleh seseorang dan tidak dapat dituntut oleh orang lain. Iya, hak adalah segala sesuatu yang secara sah menjadi hak milik atau kewenangan seseorang. Nah, ibu tanya dulu, siapa di sini mempunyai hak? Siapa? Iya, semua kita mempunyai hak, baik itu hak di rumah, hak di sekolah, ataupun hak di lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya, apa itu arti kewajiban? Siapa bisa? Oke, buat. Kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Ya, kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Nah, kewajiban itu menurut kalian apalah salah satunya? Siapa bisa? Apalah kewajiban sebagai seorang anak? Siapa bisa? Apa Jocelyn? Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua adalah hak kita, kewajiban kita sebagai seorang anak. Apalagi kewajiban kita kalau di sekolah tadi membantu orang tua, kewajibannya yang di rumah. Kalau kewajiban kita di sekolah apa? Apa kewajiban kita di sekolah? Apa? Membersihkan lingkungan sekolah. Iya, membersihkan lingkungan sekolah. Jadi perbedaan dari hak dan kewajiban itu adalah jikalau hak itu kita harus memiliki, tetapi jikalau kewajiban itu adalah yang harus diberikan atau yang kita lakukan di dalam mengerjakan sesuatu. Nah, sekarang pentingnya hak dan kewajiban. Yang pertama, masyarakat harmonis ketika hak dan kewajiban seimbang. Ya, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Siapa dengar di sini timbangan yang marketing itu? Siapa di sini yang kena timbangan itu yang nggak tahu kalian bentuknya
kewajiban lebih rendah, tetapi harus sama-sama seimbang. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain harus berjalan seiring dengan kebebasan berbicara. Ya, menghormati pendapat orang lain. Contohnya kita melakukan rapat. Di kelas 4 ini kita melakukan rapat untuk perpisahan kelas 6. Contohnya. Nah, kita harus memberikan pendapat kita. Kita dan teman-teman yang lain harus menghormati teman yang berpendapat. Iya. Tidak boleh kita harus mendengarkan satu orang yang berpendapat. Kita harus, contohnya si Novia memberi pendapatnya, si Tiva memberi pendapatnya, sama si Fanya memberikan pendapatnya. Nah, dari ketiga orang ini kita harus pertimbangkan bagaimana pendapat si Stefania, si Steven, dan si Novia. Nah, oleh karena itu kita harus menghormati pendapat teman-teman kita. Nah, pada kehidupan masyarakat, hak dan kewajiban menjadi landasan penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera, dikarenakan masyarakat memiliki kesadaran untuk selalu melaksanakan kewajiban yang ada supaya dapat memiliki hak yang sepantasnya, sehingga akan lebih mudah untuk memahami bersama dan saling toleransi satu sama lain. Oke, nah sekarang kita masuk pada contoh hak di rumah, yaitu apa? Yang di sana mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, Menggunakan fasilitas rumah. iya, menggunakan fasilitas rumah. Apa itu fasilitas rumah? Siapa yang tahu apa fasilitas rumah? Siapa tahu fasilitas rumah? Contohnya apa itu fasilitas rumah? Contohnya ada sepeda di rumah, bisa kamu gunakan. Contohnya ada handphone orang tua untuk mencari sesuatu pembelajaran, bisa kita gunakan. Itulah fasilitas yang dimaksud di rumah. Nah, sekarang hak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, hak kita mendapatkan pendidikan dari sekolah. Yang kedua, merasakan kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekolah. Kita berhak nyaman dan keamanan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu kita tidak boleh berkelahi. Karena apa? Karena akan mengganggu kenyamanan teman kita. Dan hak di masyarakat yang pertama menyampaikan pendapat orang lain. Nah, seperti yang bilang itu tadi, contohnya ketika kita sedang rapat, kita harus menghormati pendapat teman-teman kita. Yang kedua, mendapatkan hak senantiasa dihormati layaknya manusia pada umumnya. Iya, kita tidak boleh membandingkan teman-teman kita. Tidak boleh kita membanding-bandingkan di masyarakat, apakah itu kaya, maka kita pergi ke sana, apakah itu miskin, makanya kita tidak temani. Tidak boleh seperti itu. Kaya dan miskin itu adalah sama untuk kita. Harus kita saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi. Oke, selanjutnya. Nah, contoh kewajiban di rumah. Yang pertama adalah membantu pekerjaan rumah. Contoh membantu pekerjaan rumah itu apa, Ibu? Apa contohnya? Pekerjaan rumah, mencuci piring. Iya, kita bisa membantu mencuci piring. Yang kedua apa lagi? Menyapu rumah. Apa lagi? Menyapu halaman. Apa lagi? Iya, menjaga kerapian dan kebersihan rumah dan menghormati anggota keluarga kita. Bukan hanya bapak, umat, nah kita hormati, tetapi juga yang ada di
di sekolah. Kewajiban sekolah itu contohnya apa tadi? Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Apa lagi? Iya, menghormati Bapak Ibu guru. Selanjutnya kewajiban di masyarakat. Ada berapa? Ada contohnya ada 3. Contoh yang pertama, Mendapatkan keamanan dan ketentraman. iya, mendapatkan keamanan dan ketentraman kita. Kewajiban kita mempunyai keamanan dan ketentraman di suatu masyarakat. Yang kedua, menjalankan tugas diberikan. Contohnya si Morano sebagai kepala desa. Contohnya si Morano menjadi kepala desa. Si Morano harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, ya kan? Iya. Lanjut, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk keyakinan dan beribadah. Iya. Kita di dalam satu masyarakat itu tidak hanya beragama Kristen, tetapi juga ada yang beragama Islam. Nah, oleh karena itu dari berbedanya keyakinan dan beribadahnya, kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, yang ketiga, aturan di rumah menjaga kebersihan, sopan santun, dan tidak berbohong. Kalau aturan di sekolah itu apa? Memakai seragam lengkap. Memakai seragam yang lengkap. Kita sebagai anak sekolah harus memakai seragam yang lengkap dan ditentukan harinya sesuai dengan pakaiannya. Yang 2, saling Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Kita sebagai anak sekolah tidak boleh terlambat datang ke sekolah, karena aturannya adalah sebelum bel berbunyi, sebelum bermasuk, kita harus sudah sampai di tempat sekolah. Yang ketiga, menghormati guru dan teman-teman. menghormati guru dan teman-teman. Kita hormati guru atau Bapak Ibu guru dan juga teman-teman yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kita semua yang ada di sekolah ini harus tetap menjaga kebersihan. Jikalau ada kamu lihat satu sampah pun harus kamu putih dan buang ke sampah. Nah, aturan di masyarakat apa itu? Kebersihan lingkungan. Iya, menjaga kebersihan di lingkungan. Yang kedua, saling gotong royong. Baru yang ketiga, menghormati sesama. Bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, ada Ibu buat sebuah video pembelajaran. Coba diamati dengan seksama.
Oke, dari video pembelajaran itu adalah contoh dari hak, kewajiban, dan aturan yang ada di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Oke, yang pertama, mendapatkan kasih sayang itu hak atau kewajiban? Hak. Kalau mendapatkan uang jajan itu? Hak. Menjaga kebersihan rumah itu? Kewajiban. Mengerjakan tugas dari guru? Iya, kewajiban. Patuh pada nasihat orang tua hak atau kewajiban? Iya, kewajiban. Menyayangi teman? Kewajiban. Hidup yang nyaman? Hak. Sopan dan santun ketika bertemu dengan masyarakat? Iya, kewajiban. Nah, oleh karena itu kesimpulan pada materi kita hari ini adalah dalam kehidupan sehari-hari, hak, kewajiban, dan aturan harus dipenuhi dengan seimbang. Karena setiap hak disertai kewajiban yang harus dipenuhi dan aturan yang tetap dijalankan dan ditaati oleh masyarakat. Nah, sudah paham sampai di sana? Sudah tahu apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu aturan? Sudah mengerti sampai di sana? Oke. Ibu kasih tugasnya. Nanti Ibu kasih tugasnya ada 5 soal. Dan Ibu membuat kelompok 3 orang per kelompok. Jadi kita ada 24 orang menjadi 8 kelompok. Satu kelompok itu 3 orang. Oke, sampai di sana pertemuan kita. Siapa yang bisa menutup pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa membuat doa? Bilang aja yuk. Oke, sebelum